Kita udah sampai nomor 38. Yang disalahkan di sini adalah objeknya preposisi. Jadi preposisinya adalah to, ya, preposisinya adalah to. Maka setelah preposisi pasti diikutinya sebuah objek, diikuti kata benda. Kalau ada kata benda yang rangkaiannya sangat panjang kayak gitu, maka yang menjadi kata benda itu yang terakhir sendiri, yaitu manuskrip. Sebelumnya apa? Sebelumnya itu hanya sifatnya. Jadi decorated itu adalah sifat. Sebelum kata sifat apa? Kata keterangan. Kan kemarin urutannya yang kalau kanan sendiri kata benda, sebelumnya kata sifat. Sebelumnya lagi ada kata berarti kata keterangan. Dan kata keterangan berakhiran ly. Kita lihat di sini. Manuskrip ini adalah benda, decorated kata sifat, high harusnya jadi kata keterangan menjelaskan sifatnya yaitu decorated. Kalau there itu adalah kepemilikan untuk jumlah lebih dari satu. Berarti kita lihat subjeknya tadi lebih dari satu apa enggak? Iya. Berarti yang salah adalah high-nya. Harusnya highly. Ini materi yang kemarin yang skill 24 dan skill 25. Selanjutnya nomor 39 yang salah adalah has. Ya. Jadi kata kerjanya itu has di sini panjang karena apa? Karena di tengah-tengahnya ini ada banyak sekali keterangan ini. Ini cuma keterangan saja, cuma keterangan. Maka dari itu kadang kita bingung untuk nyari subjek dan kata kerjanya karena apa? Karena seringnya itu di antara subjek dan kata kerja ada kata keterangan dulu menggunakan preposisi. Dan soal pasti seperti itu terus. Jadi kita tinggal ingat-ingat aja karakter bentuk soalnya. Biar apa? Biar kita agar mudah untuk mencari mana subjek, mana predikat. Untuk subjeknya itu adalah the principles. The principle itu udah ada S-nya. Berarti kan kata kerjanya jangan ada S-nya lagi. Tapi itu kan ada has, ada S itu. Maka yang salah has harusnya dirubah jadi have. Ini nomor 39 materi awal itu di skill 11 membahas apa namanya? Kecocokan subjek dan predikat. Terus yang nomor 40 subjeknya itu ada dua, yaitu The Pioneer 10 dan Pioneer 11 Spacecraft. Jadi subjeknya ada dua. Karena subjeknya ada dua, kata kerja to be-nya itu ya pakai kata kerja to be dua, lebih dari satu, yaitu were. Karena di garis bawah ya kita harus analisa, oh berarti were ini kalau disinkronkan dengan subjek ya sudah tepat, tidak ada masalah. Setelah kata kerja namanya ya objek, kan udah urutan. Objeknya the first vehicle, itu sebelumnya atau setelahnya first ada kata vehicle, yang jadi objek itu vehicle artinya kendaraan. Sebelumnya apa ya? Sebelumnya ya pasti kata sifat first pertama. Berikutnya setelah objek diikuti keterangan of humankind. Keterangannya ada lagi to venture, ada keterangan lagi beyond the limits, ada keterangan lagi of our solar system. Karena keterangannya menggunakan preposisi, maka keterangan tersebut terbuat dari preposisi diikuti dengan objek. Jadi setelah preposisi itu semuanya adalah kata benda semua. Tinggal kata bendanya itu ada kata sifatnya apa tidak, ada jumlahnya apa tidak, kan cuma seperti itu. Nah, kalau kita lihat di yang terakhir itu bendanya adalah solar system dan ada kata hours. Hours itu materi tentang possessive. Ya kan, ada possessive adjective, ada possessive pronoun. Kalau hours itu masuknya ke possessive pronoun yang teman-temannya itu mine, yours. Kemarin kan cara penggunaannya kalau yang possessive pronoun mine, yours, ours itu nggak boleh diikuti dengan kata benda. Kita cek setelah ours kan ada bendanya yaitu solar system. Berarti hoursnya yang nggak tepat. Harusnya ganti yang
Yang sebelah kiri itu yang my, your, our, yang nggak ada S-nya. Itu materinya sudah kita selesaikan. Jadi sebenarnya materi yang kita pelajari ya muncul semua di sini aslinya. Cuma kan kadang kita bingung nih untuk menentukan materinya. Cuma kalau kita bingung untuk menentukan materi, ya kalau lagi latihan boleh sambil buka. Nanti belajar kalau sudah latihan berapa kali ditutup bukunya. Dan yang paling penting latihan belajar untuk memisah-misah kelompok kalimat di situ, subjeknya, predikatnya gitu. Pokoknya intinya urutan lah itu kalau kalimat sudah berurutan seperti itu. Baik, nomor 16 sampai dengan nomor 40, Miss Alfiah, salah berapa, Miss? Salah 6, Mister. Salah berapa? 6. Salah 6. Berarti nomor 16 sampai nomor 40 kan 25 soal kan. Jadi targetnya kalau bisa untuk latihan awal ya betul nggak ada 15 nggak ada masalah. Syukur-syukur ya bisa sampai 15. Jadi kalau 25 dikurangi 6 berarti betul berapa? Berapa, Miss? 11. Berapa? 19. Iya, betul 19. Ya berarti kan sudah mendekat apa di atas target kan, karena kalau untuk yang soal written minimalnya betul 15. Kalau latihan awal pertama kayak gini itu sebisanya dulu. Yang penting bisa tahu ini oh soal written seperti ini gitu. Nah, berarti kan tinggal ditambahkan itu Miss dengan yang soal kemarin awal 1 sampai 15 itu betul berapa kemarin? Karena ada kan di Salah, Mister. berarti total 40 soal tes grammar targetnya kan minimal betul 25. Nah, kalau punya Miss Alvia itu betul berapa? Salah 2 sama salah 6. Berarti salah 8. Dari 40 soal. Jadi Iya. betul 32 ya. Iya. Ya itu. Ya jadi kalau untuk latihan pertama awal itu sebenarnya sih betulnya ya kalau bisa 20 nanti naik lagi sampai mencapai target minimal 25 atau mendekati 30. Ya bagus itu untuk latihan soal pertama kan ini bisa ditandai Miss. Oh ini latihan tes pretest pertama. Nanti kan ada latihan lagi post test namanya itu. Untuk soal selanjutnya itu kita masuk ke listening dulu ya. Jadi kita belajar listening kan 1 kali pertemuan. Habis itu reading. Nah setelahnya itu tinggal improve soal-soal terus gitu. Soalnya bisa dikerjakan dulu. Nanti tinggal dibahas gitu. Oke, kalau Bu Siti gimana Bu? Udah keinget ini materinya? Nek dituntun kayaknya ingat sih Mas. Ingat ya? Neng nek suruh harap sendiri lama dan mengingat-ingatnya lama juga. Oh, iya, iya. Yang lainnya mungkin ada pertanyaan. Miss Mala, ada Miss Mala. Belum, Mister. Kira-kira paham? Lumayan bingung. Lumayan. Ya paham lah ya. Tinggal belajar aja, nggak usah apa namanya banyak-banyak. Misalkan belajar menganalisa kayak tadi, mecah-mecah kalimat tersebut jadi bagian-bagian subjek, predikat, itu sambil dibuka bukunya. Terus kalau Mas Rahmat, kira-kira ada pertanyaan Mas? Belum ada, Mister. Belum ya? Agak bingung atau gimana ini, Mister? Iya. Agak bingung ya? Heeh. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau untuk yang written expression seperti itu, Sir, gambaran
cara mengerjakannya seperti itu. Kalau mungkin tadi juga nggak tahu Sir ya, ini disuruh apa sih cara ngerjainnya gitu ya Sir ya. Jadi untuk written expression seperti itu. Yang lain mungkin Miss Vista ada pertanyaan, Miss? Enggak, Mister. Ya. Yang dikerjakan 16 sampai 40 belum ada berarti. Belum Belum ya. sem. Iya. Ya, nanti untuk Mister, ya yang mau tanya tadi kurang jelas yang nomor 17 sama 19 jawabannya apa ya? kalau 17 itu yang salah Bravo R. Ya. Harusnya digantinya is karena subjeknya itu tunggal distrik. Oh iya. Kalau nomor 17 itu materinya adalah skill 12 namanya expression of quantity. Skill terus berikutnya nomor berapa? 19. 19 itu yang salah Bravo. Harusnya Bravo itu diganti dengan it is. Kuncinya itu di n. N itu kan penghubung. Berarti setelahnya n harus diikuti kalimat. Tapi it itu kan bukan kalimat, tapi kepemilikan. Kalau ingin jadi kalimat dikasih koma atas. Iya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk pembahasan umum tentang soal written expression. Jadi kita sudah memiliki gambaran soal tes yang grammar bagian written seperti ini. Maka dari itu kita bisa identifikasi kira-kira di materi yang mana yang perlu saya baca kembali. Karena kan tadi sebagian besar materinya kita sudah temukan di dalam buku. Dan yang paling penting kalau untuk mengerjakan soal 16 sampai dengan nomor 40 kan materinya hafalan. Nah, kalau materinya hafalan bukan seperti materi struktur, kan materi struktur memang kita hanya perlu untuk ngelengkapi aja. Kalau ini hafalan, view. Jadi kayak nggak kelihatan karena memang hafalan. Maka dari itu kalau sempat ya bisa dibuka kembali nih materi yang kira-kira saya agak lupa. Terus untuk prakteknya ya sudah jelas ya menggunakan latihan soal seperti ini agar kita bisa terbiasa ataupun bisa mengaplikasikan. Kadang kalau soalnya yang untuk latihan kemarin-kemarin kan memang soal untuk mempermudah pemahaman kita di masing-masing strategi. Tapi kalau ini ya adalah latihan soal untuk menghadapi tes itu. Oke, berarti untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke listening dulu. Setelah listening ke reading, dan setelah reading kita latihan lagi soal lagi kayak gitu. Terus untuk Mas Rahmat dan lainnya nanti sebelum mengerjakan latihan-latihan itu belajar yang struktur, karena kan yang struktur untuk mengerjakan 1 sampai 15 belum. Untuk teman yang lain biar latihan soal dulu. Baik, mungkin seperti itu untuk kelas kita pada malam hari ini. Silakan sebelum ditutup mungkin ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, misal mau membuka ulasan ini, penjelasannya nanti bisa dicek di YouTube itu. Oke, sebelum kita tutup untuk kelas kita pada malam hari ini, mari kita tutup dengan berdoa bersama, berdoa mulai. Finish, thank you very much. Setelah sesi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Welcome, Bu.